Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, tidak lupa kita selalu mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah inayahnya, terlebih lagi kenikmatan yang pada saat ini kita masih dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan yang tentunya sangat menjadi idaman kita semua sebagai orang-orang yang beriman tadi yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183. Karena ini yang senang pastinya adalah orang-orang yang beriman. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk beribadah sholawat mulai dari kalau malam mulai isya, kemudian dilanjut tarawih, kemudian nanti ditutup dengan witir, kemudian sholawat serta salam. Pastilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan pula kelak di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari, kalau kita berpuasa ke-15, kalau kita tarawih ke-16. Sudah mulai banyak kemajuan, terutama shop-shopnya. Ini banyak sekali yang awalnya penuh sampai belakang, kadang melebar samping kanan, tapi sekarang sudah maju ke depan, tidak samping ke kanan lagi, tapi merapat ke dalam. Merapat. Alhamdulillah. Berarti kita di sini salah satu ya insya Allah adalah yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini. Salah satunya ibadah sholat tarawih. Pada malam hari ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengambil pandangan semua, karena saya yakin pandangan lebih berilmu daripada saya pribadi. Ini sifatnya adalah saling ingat mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita saling ingat mengingatkan untuk hal-hal yang baik dan menjauhkan diri, saling ingat mengingatkan dan tidak mengingatkan kepada perbuatan yang tidak baik atau yang berdosa. Dalam hal ini, malam hari ini saya akan mengambil tema terkait masalah, yaitu manfaat kita di dalam membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, pada malam hari ini tidak bosan-bosannya alhamdulillah di Masjid Iqsa Anwar ini di dalam tadarus sudah mulai banyak sekali yang mau belajar yang
mungkin yang tadinya masih terbata-bata, sekarang kita mulai mendengar, alhamdulillah sudah mulai lancar. Alhamdulillah, kalau kita mau berusaha pasti semua akan bisa, karena sebagaimana Rasulullah itu juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik manusia itu belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini seringkali di masjid-masjid maupun musola maupun di surau itu banyak sekali setiap selepas sholat tarawih pasti banyak berkumandang, banyak yang duduk bertadarus. Namun marilah kita yang sekiranya belum sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran, iman-iman, ayo sama-sama kita belajar Al-Quran. Di sini alhamdulillah sudah banyak yang mengajar. Ayo kita belajar bersama-sama. Seperti Pak Junto, Pak Raffi ini siap untuk mengajarkannya. Nah, nanti ke depan kita kalau sudah mulai belajar kemudian bisa, insya Allah mungkin dalam hal ini saya pribadi itu pengen apa, mengusulkan itu selama ini kan kita sudah banyak membaca ya, tetapi untuk kedepannya marilah kita bentuk semacam majelis murojaah. Apa itu majelis murojaah? Karena Rasulullah SAW pada waktu beliau masih hidup itu setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW itu selalu bermurojaah kepada malaikat Jibril, selalu mengulang-ulang hafalan-hafalan yang selama ini dihafalkan. Mungkin selama ini kita pula seperti itu. Nah, harapannya ke depan itu kita insya Allah kita bisa mencetak generasi-generasi di wilayah RW 05 ini semua ahli Quran dan semua bisa paling tidak menghafal Al-Quran. Nanti ke depan bisa belajar cara membaca yang baik dan benar, seperti panjang pendek atau ilmu tajwidnya. Nah, kalau nanti bisa, kita nanti bisa bergantian, yang seperti imam nanti gantian karena semua sudah menjadi penghafal Al-Quran. Nah, seringkali disebut banyak hal itu bisa disebut dengan hafid dan hafidhoh. Apakah itu penghafal Quran? Hafid dan hafidhoh itu arti dan maknanya itu penjaga, bukan penghafal, penjaga. Kita pun insya Allah sebagai hafid dan hafidhoh, karena menjaga Quran, karena kita selalu menjaga hafalan-hafalan kita, meskipun yang dihafal mungkin mulai dari juz amma. Nah, yang sering itu kan mulai dari surat Al-Duha sampai dengan Anas. Nah, itu yang sering kali diulang-ulang pada saat kataman minimal itu. Jadi insya Allah kalau kita bisa bersama-sama, yuk kita bareng-bareng. Nanti mungkin selepas bulan Ramadan kita mengadakan majelis murojaah. Selama ini kan yang banyak itu tergabung di dalam jamaah Yasin Tahdir seperti itu pada umumnya. Kalau ada yang lain seperti pembeda, kan Al-Quran sendiri itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu supaya orang-orang yang beriman terutama itu bisa untuk selalu belajar mentadabburkan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri kalau dibaca pada saat di lain bulan Ramadan itu satu huruf satu kebaikan atau 10 kebaikan.
Tapi di bulan Ramadan itu ternyata beda pahalanya. Tidak 1 atau 10, bisa jadi 10 kali, 100 kali. Itu Allah nanti yang akan memberikan pahala bagi kita semua. Oleh karena itu, mumpung kita masih di bulan Ramadan, yuk kita sama-sama belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Meskipun masih terbata-bata, itu pahalanya 2 malah dibanding dengan yang sudah lancar, itu hanya 1. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran itu sangatlah baik. Apalagi Ramadan ini kan juga termasuk bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Yuk saatnya kita bareng-bareng, kita belajar Al-Quran, kita bisa membaca, kita sama-sama. Kalau ada yang salah nanti kita saling koreksi. Nah, nanti untuk selanjutnya kan lebih enak kalau sudah banyak yang wah, di wilayah RW 05 ini ternyata semua para hafid dan hafidhah atau penjaga Al-Quran. Insya Allah di lingkungan kita itu semakin lama akan semakin tenang, semakin nikmat, semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri pun juga sebagai ke depan adalah menjadikan syafaat. Karena syafaat itu adalah makna di sini tidak ganjil tapi genap nanti. Kalau kita nanti waktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang akan menemani kita. Yang menemani ya Al-Quran. Kalau kita sering membaca, mentadabburkan, belajar, mendawamkan dan sebagainya, insya Allah kita nanti kalau pas pada saat sakaratul maut maupun kita di liang lahat betul, insya Allah kita lebih tenang karena janji Allah itu pasti. Karena Rasulullah sendiri pun juga menyampaikan seperti itu, bahwasanya nanti syafaat selain dari Rasulullah adalah syafaat dari Al-Quran, syafaat sampai di yaumul akhir nanti. Nah, saya akan membacakan salah satu hadis riwayat Al-Tirmidzi yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a sarufa min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asli amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wala man harfun wa mimman harfan. Jadi di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selepas ini yang kemarin-kemarin di awal-awal bulan Ramadan belum belajar untuk membaca Al-Quran, yuk kita bareng-bareng membaca, belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu asik sekali. Semakin lama kita belajar dan mendalami Al-Quran, semakin asik di situ. Karena Al-Quran itu adalah sumber ketenangan bagi dari orang-orang yang membacanya. Dan Allah juga menjadikan barang siapa orang yang senang dengan Al-Quran membacanya, maka Allah itu akan membukakan semua dan meningkatkan derajat orang tersebut. Maka kita akan mudah. Nah, mungkin banyak sekali ya Pak ulama di sini yang sebagai contoh kita contohkan dari salah satu imam besar kita atau salah satu mazhab yang sampai saat ini
mayoritas, yaitu Imam Syafi'i. Itu kalau di bulan Ramadan itu bisa menghafalkan, kalau hari biasa itu 60 kali. Hari biasa dalam satu bulan itu 60 kali menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kalau di bulan Ramadan satu malam itu bisa 2, bisa 3. Tapi ini itu juga sama, para ulama-ulama terdahulu itu kalau di lain bulan Ramadan itu minimal 3 hari 1 khatam. Tetapi kalau di bulan Ramadan hampir setiap malam itu 2 kali khatam. Nah, kalau Imam Syafi'i itu satu malam bisa 2 kali khatam. Karena betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, menghafalkannya di bulan Ramadan. Kita selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, berapapun panjangnya bisa, kalau dihitung per huruf itu sudah banyak sekali. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Di akhir kita ingat bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap kali menyampaikan di dalam pidatonya atau lainnya, menyampaikan undur mangkola pada tanjur mangkola. Janganlah engkau melihat orang yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Jadi kalau itu benar, itu hak milik Allah. Jangan kau katakan karena orang syukuran itu yang menyampaikan, nggak percaya. Itu adalah yang sering disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kulturnya dari Bapak Irawan. Semoga berguna bagi kita semua. Untuk informasi selanjutnya yang menjadi imam untuk besok malam tanggal 16 Maret hari Ahad adalah Bapak Eko Adi. Lalu untuk